Lalu sejauh mana penyelidikan polisi bisa mengungkap pelaku pembunuhan aktivis pelabuhan di Bekasi, Jawa Barat? Kita ulas bersama Kepala Bareskrim Polri 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam para pemirsa. Pak Susno, jadi kalau Pak Susno lihat ini, Anda menduganya apakah kematian atau tewasnya Hermanto ini adalah kasus pembunuhan, bukan perampokan? Ya, kita bedakan pembunuhan atau kriminal pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain dan kasus perampokan dengan kekerasannya. Ini saya lebih condong kelihatannya bukan kepada kasus perampokan ya. Karena apa? Kalau hanya untuk mengambil benda yang tidak terlalu berharga, sebuah gelang misalnya, atau hanya kunci mobil, tidak perlu membunuh sampai sedemikian. Apalagi yang dilakukan kekerasan terhadap dua orang, yaitu terhadap korban sang suami dan terhadap istrinya. Nah, ini kita lebih kecurigaan ya, bisa arahnya pada mengambil sesuatu itu hanya untuk menghilangkan jejak, misalnya hanya mengambil kunci mobil atau hanya mengambil gelang, kemudian sehingga seolah-olah ini perampokan. Jadi bisa ya arahnya ke arah pembunuhan. Nah, pembunuhan motifnya apa? Apakah motifnya langsung dendam yang terjadi antara pelaku dengan korban, atau ada pesanan, ada otak daripada pelaku pembunuhan ini? Nah, Pak Susno, inilah yang harus. Oke, tapi gimana caranya bisa melihat bahwa kalau memang benar ini kasus pembunuhan, apakah ini juga bisa di-tracking rekam jejak dari korban ini yang merupakan aktivis yang seringkali vokal begitu ya, untuk mengusut dugaan-dugaan korupsi di sektor pelabuhan? Iya, dari sana bisa bermula ya, dilacak statement daripada korban yang terakhir tentang kasus apa. Kemudian kasus apa itu terkait dengan figur siapa gitu. Kemudian juga dilihat juga dari rekam elektronik yang ada di HP ya. HP, mudah-mudahan HP korban tidak hilang. Di HP itu bisa dilacak apa pembicaraan, apa WA, apa SMS, atau apa email daripada korban terkait dengan aktivitas dia sebagai penggiat anti korupsi. Nah, itu juga akan menuntun ke arah sana. Kemudian di samping itu saksi yang paling utama adalah saksi korban juga istrinya. Nah, kalau istrinya sudah sehat, sudah bisa dimintai keterangan, siapa tahu istrinya mengenal wajah daripada pelaku kejahatan ini, apakah sendiri, apakah dua, apa bagaimana bentuk-bentuk wajahnya, ini akan sangat membantu juga. Di samping rekam jejak juga tadi sudah dilakukan pengolahan TKP, misalnya pengambilan sidik jari di jendela, di gerbang, termasuk di sekitar kamar daripada korban. Nah, oke, Pak Susno, ini kan polisi mengatakan korban ini biasanya kunci pintu kamar, tapi kemudian pelaku ini ternyata masuk dengan cara menjebol jendela, sementara anak yang berada di lantai atas tidak mendengar begitu ya pada saat kejadian terjadi. Nah, apakah artinya jangan-jangan ini pelaku sudah mengamati gerak-gerik atau kebiasaan dari korban ini? Ya, itu menjadi catatan polisi juga ya. Kalau ada tempat lain masuk, misalnya yang lebih gampang dan sebagainya, kenapa dia masuk lewat jendela dengan cara merusak jendela? Tetapi dengan cara itu juga meninggalkan jejak yang akan menuntun Polri untuk mengungkap kasus ini, karena dia merusak sesuatu berarti bersentuhan ya. Bersentuhan itu di sana akan meninggalkan bekas, setidak-tidaknya sidik jari yang ada di situ. Juga perlu dicari juga di sekitar sana ada nggak alat benda yang digunakan untuk melakukan kekerasan yang katanya untuk memukul kepala korban dan sebagainya. Mudah-mudahan tersisa di sana. Oke, nah, Pak Susno. Oke, Pak Susno, ini kan belakangan juga keluarga sedang meminta perlindungan ke LPSK ya. Apakah ini kemudian semakin menguatkan bahwa jangan-jangan ada teror begitu yang dialami dari keluarga sehingga meminta perlindungan dari LPSK? Ya, bagus sekali. LPSK harus memberikan perlindungan hukum maupun perlindungan fisik ya untuk keamanan daripada keluarga. Nah, dengan
berada di bawah perlindungan LPSK, hendaknya keluarga korban atau siapapun daripada yang dekat dengan korban ini untuk tidak takut memberikan keterangan. Ya, siapa tahu sebelum peristiwa korban pernah bercerita dengan orang terdekat, misalnya dengan istri atau dengan anak atau dengan menantunya bahwa dia menerima sesuatu ancaman, baik ancaman lisan, ancaman telepon atau ancaman lewat WA dari sesuatu pihak. Nah, ini akan sangat membantu pihak penyidik untuk mengungkap kasus ini. Oke, apakah juga dengan menunggu keterangan dari istri yang saat ini masih dirawat karena mengalami kritis begitu ya, itu juga menjadi sumber saksi kunci untuk bisa mengungkap kira-kira minimal polisi bisa mendapatkan gambaran nih tadi berapa orang, kemudian ciri-cirinya seperti apa, jenis kelaminnya apa? Ya, untuk saksi kunci yaitu istri daripada korban akan menolong untuk memberikan keterangan peristiwa yang terjadi di dalam kamar itu atau di TKP yang sangat dekat dengan peristiwa ini. Dan dari analisa TKP juga bisa dilihat mengapa sampai dilakukan pembunuhan, ya, sampai memukul tempat yang rawan, ya, dengan memukul kepala berarti ada niat untuk menghilangkan jiwanya. Nah, mengapa? Nah, tidak ada perlawanan kecuali kalau mencuri benar-benar ingin mencuri, mengambil harta, dia masuk ketahuan pasti terjadi duel, ya. Tidak meninggal di tempat tidur. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan lebih besar lagi bahwa peristiwa ini bisa jadi di samping pencurian dengan kekerasan, kemungkinannya adalah betul-betul untuk pembunuhan. Ya, berarti masih diteliti lebih dalam ya, ada dua, ada kasus memang pembunuhan disertai dengan perencanaan atau mungkin pencurian dengan pembunuhan yang memang juga sudah direncanakan. Nanti itu perlu mendapatkan pendalaman lagi ya Pak Susno, salah satu juga dengan meminta keterangan dari istri korban yang masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih untuk pandangannya Pak Susno Duaji, selamat sore Pak. Selamat sore Pak, selamat sore para pemirsa.